for the beautiful prelude. Selamat pagi semuanya, happy Sunday. Cuaca walaupun mendung, tapi semoga hatinya tidak mendung. Even though outside the weather is kind of gloomy, but I hope you don't have a gloomy heart. And we're ready to praise and worship the Lord. Kita akan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, marilah kita menenangkan hati kita sebelum masuk dalam hadirat Tuhan dengan berdoa secara pribadi atau bermeditasi. Before we start our service, let us quiet our hearts before the presence of God in prayer and meditation. Panggilan beribadah diambil dari Mazmur 99 ayat yang kedua dan ketiga. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. A call to worship is taken from Psalm 99 verse 2 and 3. Please stand. Dengarkanlah panggilan beribadah. Tuhan itu maha besar di Sion dan ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan dahsyat. Kuduslah ia. Marilah kita memuji Tuhan dan meninggikan namanya yang besar dan dahsyat. Sebab Tuhan baik. Let us praise his great and awesome name. For the Lord is good. Gerbangnya, masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala.
Son is exalted. Jesus the Son is exalted. Maker of everything. Come now and bow down before Him. Lift your hands in praise. Raise your voice to sing. Praise Him with the sound of the trumpet. Praise Him with the timbre and harp. Let every creature in heaven and earth with a sound of praise sing with all their heart. Ladies, Lord is good. Yang laki-laki. For the Lord is. Yang pria. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Yang wanita. For the Lord is good. Yang pria. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good. For the Lord is good, and His mercy endures forever. Amin. Marilah kita naikkan doa ucapan syukur kita kepada Tuhan. Let us lift up our prayer of thanksgiving. Heavenly Father, Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu pada hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur, mensyukuri atas kebaikan-Mu, rahmat-Mu, dan kasih setia-Mu. We come before You this day with grateful hearts, giving thanks for Your goodness, Your mercy, and Your unfailing love. Saat kami berkumpul menyembah-Mu hari ini, kami berterima kasih atas kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Penuhilah tempat ini dengan Roh Kudus-Mu dan siapkanlah hati kami untuk memuji dengan sepenuh hati dan sukacita. As we gather for worship today, we thank You for Your presence among us. Fill this place with Your Holy Spirit and prepare our hearts to praise You with sincerity and joy. Kami berterima kasih atas anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, atas pengorbanannya, anugerahnya, dan keselamatan yang kami terima melaluinya. Kiranya penyembahan kami membawa hormat bagi-Mu dan mendekatkan kami kepada hati-Mu. We thank You for Your Son, Jesus Christ, for His sacrifice, His grace, and the salvation we have through Him. May our worship honor You and draw us closer to Your heart. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. In the name of Jesus Christ our Lord we prayed and give You thanks. Amen. Silakan duduk. Please be seated. Marilah kita dengarkan berita pengharapan yang diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-13. Let us listen to the message of hope taken from Isaiah 41 verse 13. This is one of my favorite verse. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Lagu berikut adalah lagu baru. Mari kita merenungkan kata-kata setiap pujian, kata-kata dalam pujian ini. Seringkali kita menghadapi masalah dan tidak tahu gitu. Kadang-kadang berputus asa, but don't give up. Jangan menyerah. Walaupun gunung tak berpindah, tetaplah percaya Engkau yang punya kuasa. Mari kita nyanyikan pujian ini. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata
saja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang, iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Tetaplah percaya Tuhan itu setia pada kita dan tetaplah setia kepadanya. Marilah kita mendengarkan berita pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus yang diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. God's message of forgiveness is taken from 2 Corinthians 5 verse 17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian lagi yang akan menguatkan kita. Let's sing one more song. Kau berfirman, apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman, bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku, tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. aku percaya. Aku percaya. Aku percaya Berkat-Mu atasku, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Sekali lagi. Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Silakan duduk. Oke, ada perubahan di dalam susunan acara. Saat ini kita akan memanggil Om Yusda dan Tante Shen Shen untuk memberkati kita dengan satu pujian yang berjudul Berkat Terindah di Hidupku.
稣的黑夜里，我用星星画出你，你的恩典触人心，让我真实地见到你。在我的歌声里，我用音符赞美你，你的美好是我今生颂扬的。这一生最美的祝福，就是能信真是主耶稣。这一生最美的祝福，就是能信靠主耶稣。走到高山深谷，他会伴我同行。我知道这是最美的祝福。Dalam laut yang gelap, bintang melukiskanmu. Berkatmu seperti fajar membuatku melihatmu. Dengan nada nyanyian, ku hendak memujimu, memuji semua kebaikanmu. Berkat terindah hidupku, kenal pada Tuhan Yesus. Berkat terindah hidupku, sandar pada Tuhan Yesus. Di gunung dan di lembah, Dia selalu sertaku. Berkat terindah dalam hidupku. Berkat terindah kepada Tuhan Yesus. Berkat terindah hidupku, sandar pada Tuhan Yesus. Di gunung dan di lembah, Dia selalu sertaku. Berkat terindah dalam hidupku. berkat terindah dalam hidupku. Terima kasih Om Yusdar, Tante Shen, beautiful song, berkat terindah dalam hidup kita semua juga bisa menyaksikan Om Yusdar, Tante Shen bersama-sama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Thank you. Marilah kita datang kepada Yesus Tuhan kita untuk mengakui dosa kita dan membawa permohonan kita kepadanya. Let us come to the presence of Jesus our Lord to confess our sins and to bring our petitions before Him. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus. Before we pray, let us sing the name of Jesus. Nama Yesus
Yesus, beriku harapan, ku menang bersamamu, Tuhan. The name of Jesus, it restores me. The name of Jesus, oh, it heals me. The name of Jesus, it gives me hope and strength. With you, Lord, I shall rise and overcome. With you, Lord, I shall rise and overcome. Selamat pagi Bapak dalam surga. Good morning our Heavenly Father. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk hujan yang sudah membasahi bumi. Terima kasih bahwa kasih setiamu selalu ada untuk kami setiap pagi. Heavenly Father, thank you. Thank you for this new day. Thank you for the rain that has wet the earth. And we thank you also, Lord, for your loving kindness that is always new every morning. Kami datang kepadamu juga, menaikkan syukur karena Tuhan telah bersama kami melewati satu minggu yang baru saja lewat. We give you thanks, Father, for being with us in this past week. Kami naikkan syukur karena Tuhan menjaga kami. Tuhan mencukupi kebutuhan kami. Dan Tuhan menunjukkan jalan-Mu kepada kami. We thank you, Father, because you have always provided for our needs. You have always been with us, and you have always shown us your way. Bapa dalam surga, kami pun datang kepadamu, menaikkan doa memohon pengampunan dosa atas perbuatan kami. Kami sudah tahu kehendak-Mu, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess our sins. We knew what your will was, but we did not always obey you. Biarlah Engkau basuh kami dengan darah putra-Mu Yesus yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus dosa kami. So we pray, Father, may you wash us clean with the blood of your Son Jesus shed on the cross to redeem us from sin. Bapa dalam surga, kami pun berdoa, biarlah Engkau tolong kami agar di hari mendatang kami hidup patuh kepada kehendak-Mu dan jauh dari dosa. And we pray, Father, may in the days to come, please help us walk with you obediently and walk far from sin. Kami naikkan doa ya Bapa, buat saudara-saudara kami yang tengah sakit. We also pray, Father, for our brothers and sisters who are ill. Kami terus berdoa ya Bapa buat Om Gifong. Biar Tuhan pulihkan dia, sembuhkan dia, berikan kepadanya kekuatan yang baru setiap hari. We pray for Om Gifong. May you heal him. May you give him strength that every morning, Lord, he will wake up with a new strength from you. Kami juga berdoa Bapa buat saudara kami Anyau. Biarlah Engkau terus pulihkan Anyau. Berikan kepadanya kekuatan. Dan Engkau yang perbaharui sel-sel dalam tubuhnya. We pray for our brother Anyau. May you give him strength. May you heal him. And may you replenish all the cells in his body. Kami pun berdoa buat saudari Herwi.
di Indonesia. Biar Tuhan juga jamah Herwi, Engkau perbaharui sel dalam tubuhnya dan beri kepadanya kekuatan. We pray for our sister Herwi in Indonesia. May you also give her strength. May you replenish all the cells in her body. And may you heal her, Father. Kami berdoa juga buat Tante Elvir. Biar Tuhan jamah, biar Tuhan hilangkan sakit pada tubuhnya. We pray for Tante Elvir. May you also touch her and heal her and take the pain away from her body. Kami berdoa juga buat Caitlin. Kuatkanlah, sembuhkanlah, supaya Caitlin tidak lagi memerlukan tambahan darah. We pray for Caitlin, Lord. May you also touch her and heal her, that she will no longer need blood transfusion. Kami berdoa buat Benita, supaya pengobatan yang diberikan kepadanya diberkati Tuhan, sehingga menyembuhkannya. We pray for our sister Benita. May you bless the treatment that she is receiving, so that the treatment will bring healing to her body. Dan teruslah Engkau kuatkan tubuh Engkau Hans, supaya dia terus sehat. We pray also for our brother Hans, that you will continue to keep him healthy. Bapa, kami berdoa buat Budi. Kami berdoa buat Encik Lina di Indonesia. Biar Tuhan bersama mereka terus. Berikan kekuatan dan kesehatan. Dan jauhkan dari kecelakaan. We pray, Father, for our brother Budi and our sister Encik Lina. May you bless them with strength. May you protect them so that they will not fall or have any accident. Kami juga naikkan doa ya Bapak buat Om Peter Chua. Biar Tuhan terus lindungi, jaga supaya Om Peter tidak terjatuh lagi. We pray for Om Peter Chua. May your hands uphold him, protect him, and sustain him, that he will not suffer any more fall. Bapak, kami pun berdoa buat Encik Alwan, buat Ai Ratna, buat Engkau Fabian, biar Tuhan jamah satu persatu dan sembuhkan mereka. We pray for our sister Alwan. We also pray for Ai Ratna and our brother Fabian. May you touch them, each one of them, so they will be strong and healthy. Kami juga berdoa buat Esther dan Sandra. Biar Tuhan terus kuatkan tubuh mereka, supaya mereka tetap sehat. We pray, Father, for Esther and Sandra, that you will continue to give strength to them and to keep them healthy. Bapak dalam surga, kami berdoa juga buat Engkau Ationg. Biar Tuhan jamah, sembuhkan, supaya Engkau Ationg bisa kembali di Amerika lagi. We pray, Father, for our brother Ationg. May you touch him and heal him, so he can return to the U.S. again safely. Bapak, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami di sini yang menaikkan doa secara khusus, pergumulan-pergumulan mereka. Kami mohon Engkau dengar, Engkau berikan kekuatan, dan Engkau berikan yang mereka mohonkan kepadamu. We pray, Father, for our brothers and sisters who come before you day after day, bringing their petitions to you. Oh Lord, may you hear their prayers. May you grant them their request. And may you give them strength, Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, our Heavenly Father. Bapak, sekarang kami mohon juga berdoa bagi bekas tetangga kami Norma, dimanapun dia berada. Biar Tuhan bersamanya, berikan kepadanya tubuh yang sehat. We pray also, Father, for Norma, our former neighbor, that wherever she is, your blessings be upon her, and that you will keep her healthy. Kami berdoa juga buat Susan, buat Dewi, biar Tuhan juga jamah dan sembuhkan mereka. We pray, Father, for Suzanne and Dewi. May you bless them with good health. May you heal them, Father. Kami juga terus berdoa bagi Stephanie dan Mira. Biar Tuhan terus pelihara kesehatan mereka. We also pray for Stephanie and Mira, that you will continue to keep them strong and healthy. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan-Mu sekarang. And we pray, Father, please speak to us. We are now ready to listen to you. Biarlah Roh-Mu yang kudus
menerangi hati kami. May your Holy Spirit enlighten our hearts to see you. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amin. Saudara-saudara, marilah kita buka kitab 1 Samuel pasal 5. Will you please turn your Bible to the book of 1 Samuel chapter 5. Kita akan membaca dari ayat 1 hingga ayat 12, and we are going to read from verse 1 to verse 12. Mari kita bangkit berdiri. Will you please stand for the reading of the scripture? Saya akan bacakan ayat 1. Saudara menanggapi membaca ayat kedua, begitu seterusnya. I will read verse 1 and you will respond by reading verse 2. Sesudah orang Filistin merampas tabut Allah, maka mereka membawanya dari Ebenezer ke Asdod. Ketika orang-orang Asdod bangun pagi-pagi pada keesokan harinya, tampaklah Dagon terjatuh dengan mukanya ke tanah di hadapan tabut Tuhan. Lalu mereka mengambil Dagon dan mengembalikannya ke tempatnya. Verse 5, itulah sebabnya para imam Dagon dan semua orang yang masuk ke dalam kuil Dagon tidak menginjak ambang pintu rumah Dagon yang di Asdod sampai hari ini. Verse 7, ketika dilihat orang-orang Asdod bahwa demikian halnya, berkatalah mereka, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Verse 9, tapi setelah mereka memindahkannya, maka tangan Tuhan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa, sehingga timbul borok-borok pada mereka. Verse 11, sebab itu mereka memanggil berkumpul semua raja kota orang Filistin itu dan berkata, antarkanlah tabut Allah Israel itu, biarlah itu kembali ke tempatnya, supaya jangan dimatikannya kita dan bangsa kita. Sebab di seluruh kota itu ada kegemparan maut, tangan Allah menekan orang-orang di sana dengan sangat berat bersama-sama, orang-orang yang tidak mati dihajar dengan borok-borok sehingga teriakan kota itu naik ke langit. Silakan duduk, you may be seated. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah krisis membuka hati kita dan tangan kita. The theme of today's message is crisis open our hearts and our hands. Saudara, kemenangan yang paling manis adalah kemenangan yang tak terduga. The sweetest victory is the one won unexpectedly. Nah, kemungkinan ini adalah kemenangan orang Filistin terhadap orang Israel. This might be the victory of the Philistines over Israel. Tatkala mereka melihat Israel masuk ke medan pertempuran, membawa tabut Tuhan, mereka berpikir bahwa mereka pasti akan kalah. When they saw Israel come into the battlefield
with the Ark of God, they thought they would lose the battle. Tapi tak terduga, mereka malah berhasil mengalahkan Israel begitu parahnya sehingga mereka dapat merampas tabut Tuhan itu di kota Ebenezer, benteng pertahanan Israel. But to their surprise, they managed to beat Israel so badly that they even capture the Ark of God in Ebenezer, the base camp of Israel. Nah, dari Ebenezer, mereka kemudian membawa tabut Tuhan ke kota Asdod, wilayah Filistin, dan menaruhnya di kuil Dagon, Allah mereka. So from Ebenezer, they then brought the Ark of God to Ashdod in Palestine territory and placed it in the house of Dagon or Dagon, their god. Nah, di sana mereka menempatkan tabut Tuhan di sebelah patung Dagon. Patung yang berbentuk separuh manusia dan separuh ikan. There they set the Ark of God beside the statue of Dagon, the form of a man with the lower torso of a fish. Ini adalah keputusan yang tragis dan salah, a wrong and tragic decision. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita mengajukan pertanyaan berikut ini. But before we go on, let's first ask, mengapakah orang Filistin tidak menghancurkan tabut Tuhan? Mereka malah membawa tabut Tuhan ke kuil Dagon, Allah mereka. Why did the Philistines not destroy the Ark of God, but instead brought it home and placed it in the house of their god, Dagon? Saudara, kita bisa berkata bahwa mereka ingin membuat tabut Tuhan sebagai piala kemenangan mereka atas Israel. We can say that they want to make the Ark of God a trophy of victory over Israel. Namun kenyataan bahwa mereka menempatkan tabut Tuhan di kuil Dagon, Allah mereka, menunjukkan bahwa mereka memperlakukan tabut Allah lebih daripada sekadar piala. However, the fact that they placed the Ark of God in the house of Dagon, their god, shows that there's more to it than just making it as a war prize. Saudara, jangan lupa bahwa di medan pertempuran, orang-orang Filistin sangat ketakutan sewaktu mereka mendengar bahwa tabut Tuhan ada di tengah-tengah tentara Israel. Let us not forget that in the battlefield, the Philistines were terrified when they heard that the Ark of God was among the Israelites. Mereka berkata kepada satu sama lain, they said to each other, celakalah kita, siapakah yang dapat menyelamatkan kita dari kuasa Allah yang luar biasa besarnya itu? Woe to us, who can deliver us from the power of this mighty God? Ini adalah Tuhan yang memukul orang-orang Mesir dengan pelbagai tulah di padang gurun. These are the gods who struck the Egyptians with every sort of plague in the wilderness. Nah, jadi saudara, kita bisa simpulkan alasan mengapa mereka membawa tabut Tuhan dan menaruhnya di kuil dewa mereka, Dagon, karena mereka sebenarnya takut terhadap Allah orang Israel yang berdiam di tabut itu. We can then surmise that the reason why they keep the Ark of God and bring it to the house of their God is because they fear the God of Israel who dwells in the ark. Itu sebab mereka tidak berani berlaku sembarangan atau tidak hormat terhadap tabut itu. Hence, they did not do anything disrespectful to it. Saudara, saya tidak tahu apakah kita bisa menyebutnya sebagai dosa, tapi setidaknya kita bisa menyebut ini sebagai kelemahan rohani. I don't know if we can call it a sin, but we can at least call it a spiritual weakness. Saudara, saya kira salah satu kelemahan rohani kita adalah
kita kurang memberi penghormatan kepada Tuhan, baik dalam ibadah kita maupun di dalam kehidupan kita sehari-hari. I think one of our spiritual weaknesses is we do not give proper respect to God, which is shown both in our worship and in our daily life. Saudara, saya dapat berkata bahwa secara umum orang-orang lain dari kepercayaan-kepercayaan agamawi yang lain cenderung lebih menghormati Tuhan ketimbang kita. I must say that in general, other people of other faiths tend to respect God better. Mereka lebih menunjukkan rasa hormat mereka kepada Tuhan dalam ibadah mereka dan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka lebih takut kepada Tuhan dibandingkan kita. They show more reverence to God in their worships and in their daily lives. They appear to be more afraid of God than we. Saya kira kita orang-orang Kristen bersalah di dalam hal memperlakukan Tuhan terlalu sembarangan, seenaknya. Seakan-akan dia adalah sesama manusia seperti kita. I think we Christians are guilty of treating God too casually as if He's just another human being. Saudara, memang Tuhan mengasihi kita dan Dia memanggil kita anak-anaknya. Memang Yesus memanggil kita sahabat dan saudara-saudaranya. Memang Roh Kudus ada dalam hidup kita, menuntun kita kepada kebenaran dan menolong kita dalam persoalan hidup kita. Namun itu semua tidak seharusnya mengurangi hormat kita kepada Tuhan. Knowing that God loves us and calls us children. Knowing that Jesus calls us friends and brothers. Knowing the Holy Spirit is in us to guide us to the truth and to help us in times of need should not lessen our reverence to Him. Allah kudus, Dia berbeda dari kita dan Dia menuntut diperlakukan dengan hormat. God is holy. He's different from us and He demands to be treated with reverence. Nah, dengan latar belakang itu, marilah sekarang kita petik beberapa pelajaran. With that as a backdrop, let us now glean some lessons. Inilah yang pertama. Here's the first. Tuhan Allah adalah Tuhan atas segala Tuhan. Dan tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. The Lord God is the Lord of Lords. There's no power greater than His. Saudara, dengan mereka menempatkan tabut Tuhan di sebelah Dagon, di kuil Dagon, orang Filistin memperlakukan Allah Israel bukan sebagai Tuhan yang setara dengan Dagon, tapi Tuhan yang lebih lemah, lebih rendah daripada Dagon. You see, by placing the Ark of God next to Dagon, in Dagon's house, the Philistines treat the God of Israel not as an equal to Dagon, but as inferior to Dagon. Mereka percaya bahwa Dagon mengalahkan Tuhan Allah Israel. They believe that Dagon beat the Lord God of Israel. Jadi bagi mereka, Dagon lebih kuat daripada Allah orang Israel. So to them, Dagon is more powerful than the God of Israel. Mereka keliru. Well, they think wrong. Betul, tabut Tuhan ada di medan pertempuran. Tetapi Tuhan tidak berada di sana. It is true that the Ark of God was in the battlefield. But God was not there. Dia tidak bersama lagi dengan Israel. He was no longer with Israel. Saudara, Israel kalah perang bukan karena Tuhan Allah kalah,
terhadap Dagon. Tapi karena Ia, Tuhan Allah, telah meninggalkan Israel yang telah meninggalkan Tuhan Allah. You see, Israel lost the war not because the Lord God lost to Dagon, but because he abandoned Israel, who had abandoned the Lord God. Allah tetap adalah Allah yang maha kuasa dan tidak ada kuasa yang melebihi kuasanya. He is still the Almighty God and there is no power greater than His. Jadi kita bisa simpulkan kekalahan Israel bukanlah kekalahan Tuhan. Israel's loss is not God's loss. Saudara, Ibrani pasal 11 ayat 6 berkata, tanpa iman mustahil kita menyenangkan Tuhan. Hebrews 11:6 tells us, without faith it is impossible to please God. Saudara, iman menuntut percaya. Tanpa percaya tidak ada iman. Faith requires trust. Without trust, there will be no faith. Untuk percaya kepada Tuhan, kita mesti yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. To trust God, we must be assured of the power and the love of God. Nah, kita percaya kepada Tuhan. Pertanyaannya adalah, seberapa percayanyakah kita? We all trust God. The question is, how much do we trust God? Seringkali kita ini membatasi kuasa Tuhan. Dan kita tinggal di dalam keterbatasan ini. Seakan-akan Tuhan hanya sanggup melakukan hal-hal tertentu saja. Often we put limits on the power of God. And we stay within these limits. As if God can only do certain things. Nah, kita biasanya tiba pada kesimpulan ini setelah kita tidak menerima apa yang selama ini kita doakan. We normally come to this conclusion after not receiving what we pray for. Kita berkata, tampaknya kok Tuhan tidak sanggup memberikan apa yang saya doakan ini. We say, well, apparently God could not give me what I prayed for. Misalkan, kita berdoa manakala kita sakit flu dan kita akan percaya kita disembuhkan. For example, we pray whenever we catch the flu and believe we will be healed. Namun saudara, kita tidak berdoa dan percaya bahwa kita akan disembuhkan sewaktu kita menderita kanker stadium 4. However, we don't pray believing we will be healed when we catch stage 4 cancer. Jadi manakala kita tidak mendapatkan apa yang kita mohon, itu bukan karena Tuhan tidak sanggup melakukannya. When we don't get what we ask for, it is not because God cannot do it. Dia tidak memberikannya kepada kita. Karena, misalnya yang pertama, bukan waktunya. Atau bukan itu caranya. He does not give it to us because either it is not the time or the way to do it. Atau memang itu bukanlah dalam kehendaknya yang baik dan sempurna. Or it is not in His good and perfect will. Jadi Tuhan selalu sanggup. Kuasanya tidak mengenal batas. God always can
His power knows no limit. Dia dapat melakukan hal-hal yang bahkan tak dapat kita bayangkan. He can do what we cannot even begin to imagine. Kuasanya melebihi segala kuasa. Baik itu kuasa manusia, kuasa masalah, atau kuasa penyakit yang berusaha menghancurkan kita. His power is over all other powers, be it the power of man, problem, or sickness that tries to destroy us. Mari masuk sekarang ke pelajaran yang kedua. Here's the second lesson we can learn. Tuhan akan menundukkan dagon-dagon dalam hidup kita. Baik itu orang atau benda yang menjadi sandaran kita. God will bring down dagons in our life, be it people or things we rely on. Tuhan biasanya menjatuhkan mereka. Hal-hal yang kita sandarkan akan Tuhan jatuhkan, terjerembab. Mereka akan mengecewakan kita. God will surely bring them down. All that we depend on will fall flat on their faces. They will disappoint us. Namun bila kita keras kepala, terus bersandar pada orang atau hal-hal ini, maka Tuhan akan menghancurkan mereka. But if we are stubborn and continue holding on to them, God will destroy them. Saudara, orang-orang Filistin, baik yang tinggal di Asdod, di Gat atau di Ekron, berhadapan dengan realitas bahwa Allah mereka Dagon tidak berdaya terhadap Tuhan Allah Israel. The Philistines, be it those who live in Ashdod, Gath, or Ekron, are faced with the reality that their God Dagon is powerless against the Lord God of Israel. Dagon tidak dapat menolong mereka sewaktu mereka dihantam oleh tulah tumor atau borok-borok. Dagon cannot help them when they are struck by the plague of tumors. Namun orang-orang Filistin keras kepala. Mereka tetap mempertahankan tabut Tuhan selama 7 bulan sebelum mereka mengembalikannya kepada Israel. But they are stubborn. They keep the ark of God for 7 long months before they return it to Israel. Berarti mereka menderita selama 7 bulan itu. That means they end up suffering for 7 long months. Betapa seringnya kita pun keras kepala. Kita pun terus memegang hal-hal yang kita sandarkan itu dan akhirnya harus menderita lama. How often we too are stubborn. We keep holding on to those things or people that we can depend on, and in the end, we must suffer long. Saudara, kita tidak dapat berkelahi melawan Tuhan. We cannot fight God. Makin lama kita berkelahi melawan Tuhan, makin besar harga yang mesti kita bayar. The longer we fight God, the more it will cost us. Jadi, menyerahlah. So given. Pada akhirnya kita akan menyadari bahwa semua yang kita sandarkan tidak dapat menyelamatkan kita. At some point, we will realize that all that we depend on cannot save us from everything. Bedanya adalah ada yang dengan cepat sadar, tapi ada yang lama sadar
Bahkan ada yang terlambat sadar. The difference is some of us come to this realization early on, while some of us later or even too late. Makin lama kita menolak, makin besar kerugian yang kita tanggung. The longer we refuse, the more loss we will suffer. Sewaktu Tuhan mematahkan orang atau hal-hal yang kita sandarkan itu, tidak berarti bahwa Tuhan kejam terhadap kita. But when God decapitates what or whom we depend on, it does not mean that God is cruel to us. Sebaliknya, Tuhan menyayangi kita. On the contrary, He loves us. Tuhan tahu di saat kita bergantung, bersandar pada hal-hal ini atau orang-orang ini dan bukan pada Dia, kita akan menjauh dari Tuhan. God knows that the moment we depend on things or men other than Him, we will grow away from Him. Tinggal masalah waktu, relasi kita akan Tuhan pada akhirnya terputus dan kita akan tersesat, dan itu yang Tuhan tidak kehendaki. In a matter of time, our relationship with God will be cut off and we will be lost. And that is something that God does not want to happen. Itulah sebabnya Dia akan mematahkan apapun dan siapapun yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Hence, He will decapitate whatever and whoever it is that can separate us from Him. Dan termasuk di dalam ini semua adalah kekuatan kita dan keluarga kita. And that includes our strength and our family. Tuhan patahkan dengan menyadarkan kita bahwa kita lemah. Dengan misalkan menghadirkan kegagalan. God warns us, makes us realize that we are weak and limited by allowing us to fail. Tuhan mengizinkan penyakit datang dan kita tak berdaya melawannya untuk menyadarkan sesungguhnya kita lemah. God allows sickness to come and we are so powerless against it. So we will realize that we are limited, we are weak. Kadang Tuhan membiarkan masalah berkembang dalam keluarga kita sehingga kita akhirnya kecewa berat terhadap keluarga kita. At times God allows problems to flourish in our family and make us disappointed in our family. Tuhan izinkan semua itu supaya kita sadar kita tidak bisa bergantung pada orang. God allows that to happen so we will realize that we cannot depend on people, even our own family. Mari kita masuk ke pelajaran ketiga yang bisa kita juga petik. Here's the third lesson we can learn. Akan selalu ada jalan. Bahkan di situasi yang paling buruk. There is always a way even in the direst situation. Israel kalah perang. Terlebih penting lagi mereka kehilangan kepercayaan bahwa mereka akan sanggup mengalahkan orang Filistin. Israel lost the war. More importantly, they lost the confidence to ever beat the Palestinians. Mustahil mereka akan dapat merebut kembali tabut Tuhan. Mungkin itu yang mereka pikirkan. There's no way they can ever get the ark of God back. So they think. Tapi ada jalan. Tak dapat dibayangkan manusia
namun tidak oleh Tuhan. But there's a way, unfathomable by man, but not to God. Melalui wabah, tulah, tumor-tumor, borok-borok ini, Tuhan membuat orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan kepada orang Israel. Through a plague of tumors, God makes the Philistines return the ark of God to Israel. Bukankah ini luar biasa? Isn't it amazing? Saudara, Israel tidak harus berperang merebut tabut Tuhan itu. Israel need not even fight to get the ark back. Yang mereka perlu lakukan hanyalah menerimanya. All they need to do is to receive it. Tuhan menyerahkannya kepada mereka. God hands it over to them. Saudara, Yusuf tidak bermimpi menjadi penguasa di Mesir. Joseph never dreamed of becoming a ruler in Egypt. Ruth tidak pernah bermimpi menjadi nenek moyang Daud. Ruth never dreamed of becoming an ancestor of David. Dan Daud tidak pernah bermimpi menjadi seorang raja. And David never dreamed of becoming a king. Daniel tidak pernah bermimpi menjadi penasihat raja-raja asing. Daniel never dreamed of becoming a counselor to the kings of foreign nations. Dan Esther tidak pernah bermimpi menjadi ratu Persia. Esther never dreamed of becoming a queen of Persia. Dan Maria tidak pernah bermimpi menjadi ibu Tuhan kita Yesus. And Mary never dreamed of becoming the mother of our Lord Jesus. Daftarnya masih panjang, tapi temanya sama. The list goes on, but the theme is the same. Mereka semua menerima sesuatu yang jauh melampaui imajinasi mereka. They all receive something that is beyond their wildest imagination. Namun ada satu hal penting yang tidak boleh luput kita perhatikan. But there's something else that should not escape our notice. Saudara, krisis besar mendahului karunia besar. Extraordinary crisis precede these extraordinary gifts. Yusuf diculik oleh saudara-saudaranya sendiri. Harus bekerja sebagai budak, difitnah oleh istri majikannya, dan harus mendekam di penjara sebelum akhirnya mendapat kehormatan menjadi orang kedua di sebelah Firaun. Joseph went through kidnapping by his own brothers, working as a slave, being slandered by his master's wife, and serving time as a prisoner before he was elevated to be the second-hand man of Pharaoh. Ruth kehilangan suaminya di usia muda. Harus pindah ke Moab, harus pindah dari Moab ke Israel. Hidup sebagai janda miskin sebelum akhirnya dinikahi oleh Boas dan menjadi nenek buyut Raja Daud. Ruth lost her husband in her young age, relocated from Moab to Israel, lived as a poor widow before she was married to Boaz and became the great-grandmother of King David. Dan selama bertahun-tahun Daud harus lari, diburu-buru oleh Saul yang ingin membunuhnya. And for years David had to run for his life from Saul who wanted to kill him. Esther direnggut dari rumahnya, dipaksa menikah dengan Raja Persia.
Esther was taken from her home and forced to marry the king of Persia. Dan Maria harus menerima penolakan oleh tunangannya Yusuf. And Mary had to risk rejection by her fiancé Joseph karena dia mengandung secara supernatural dan harus menempuh perjalanan jauh di masa kandungannya sudah begitu berat sebelum melahirkan Kristus Tuhan kita di kandang binatang. She risked rejection for her supernatural pregnancy and traveled far in her late pregnancy before giving birth to Christ our Lord in an animal shelter. Krisis mendahului karunia. Crisis precede gifts. Minggu lalu, Santi dan saya menghadiri pertunjukan kantata Paskah di gereja di mana anak kami dan keluarganya berbakti. Last Sunday, Santi and I attended an Easter cantata at the church where our daughter and her family attend. Saudara melihat anak kami dan cucu-cucu kami bernyanyi di paduan suara dengan begitu penuh sukacita, sungguh memberkati hati kami. Seeing our daughter and our grandchildren sing in choirs with so much joy just bless our hearts beyond measure. Tapi ada sesuatu yang lain yang memberkati hati saya secara luar biasa. But there was something else that blessed my heart beyond measure. Duduk di sebelah anak bungsu kami selama ibadah berlangsung. Having our youngest daughter sit next to me during the worship. Dia yang selama bertahun-tahun menghindar dari persekutuan-persekutuan rohani, sekarang pergi ke gereja beribadah kepada Tuhan. She who for years shunned spiritual gatherings now goes to church. Suaminya yang tadinya bukan seorang Kristen, sekarang bahkan memimpin doa sebelum kami makan bersama. Her husband, who was not a Christian, now leads us in prayer at dinner. Dan putra mereka yang baru berusia 3 tahun, suka sekali pergi ke sekolah minggu, lebih suka daripada ke sekolah biasa. Last but not least, their 3-year-old son loves going to Sunday school more than school. Dan lagu favoritnya adalah Jesus Loves Me, This I Know. And his favorite song is Jesus Loves Me, This I Know. Putri kami memberitahukan kami bahwa setiap hari dia menyanyikan lagu itu. Our daughter told us that every day he sings this song. Crisis precedes gifts. Let's say it with me. Crisis precedes gifts. Krisis mendahului karunia. Krisis mendahului karunia. Dan makin besar krisis, makin besar karunia. The greater the crisis, the greater the gifts. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with this thought. Mohon perhatikan, saya berkata, saudara-saudara, krisis mendahului karunia. Ya, saya tidak berkata krisis menghasilkan karunia. Please note that I said crisis precede gifts. I didn't say crisis produce gifts. Bila saya berkata krisis menghasilkan karunia, saya berkata bahwa karunia hanya dapat dihasilkan oleh krisis. Dan bahwa Tuhan pastilah adalah makhluk yang kejam, karena hanya akan memberi kita karunia setelah Dia menyengsarakan kita melalui krisis.
If I said crisis produce gifts, I'd be saying that gifts could only be produced by crisis. And that God must be a cruel being, a cruel God, because He would only give gifts to us after torturing us through crisis. Kita tahu ini tidak benar sebab Tuhan adalah kasih. We know that it is not true because God is love. Dia begitu mengasihi kita sehingga dia rela mengutus putranya mati buat kita. In fact, He loves us so much that He was willing to send His Son to die for us. Saudara, krisis mendahului karunia menunjukkan urutan cara Tuhan bekerja. Crisis precede gift shows the order by which God works. Kita bisa melihat ini dengan jelas dalam kehidupan Yesus. We can see it in full display in the life of Jesus. Kematiannya mendahului kebangkitannya. His death precedes His resurrection. Nah, inilah alasan mengapa krisis mesti mendahului karunia. Here's the reason crisis must precede gifts. Saudara, tidak ada yang lebih dapat mempersiapkan kita dengan lebih baik untuk menerima karunia selain krisis. There is nothing that can better prepare us to receive gifts than crisis. Melalui krisis, barulah kita bisa melihat Tuhan dengan jelas. It is through crisis that we can see God clearly. Jadi kita bisa berkata, krisis itu ibarat kaca pembesar. We can then say crises are like a magnifying glass. Saudara, Tuhan memberi yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. God always gives His best in everything He does. Masalahnya adalah kita tidak selalu dapat melihat Tuhan bekerja. The problem is we cannot always see Him work. Dan alasannya adalah bukan karena Tuhan bersembunyi, sehingga kita tidak bisa melihat Dia bekerja, tapi karena mata kita tidak terlatih melihatnya bekerja. The reason is not because God hides it from us, but rather it's because we're not trained to see Him do His work. Kenapa? Why? Mata rohani kita lebih terlatih melihat hal-hal yang dangkal. Hal-hal yang menyenangkan untuk dilihat dan menyenangkan untuk didengar. You see what happened? Our spiritual eyes are more attuned to superficial matters. Things that are fun to watch and pleasant to hear. Itu sebab sesuatu yang baik terjadi, kita cepat berkata Tuhan bekerja dan kita memuji Tuhan. And that's the reason when something good happens, we quickly attribute it to God. We can see God work. So you see our eyes, spiritual eyes, are attuned to these pleasant things. Nah saudara, oleh karena karunia-Nya, ya, nah, melalui krisislah maka kita dibawa masuk ke dalam, ke tempat yang lebih dalam, dan diberikan kaca pembesar untuk melihat Tuhan dengan cara pandangan yang belum pernah kita lihat sebelumnya. It is through crisis that we are brought deeper and given the magnifying glass to see God work in ways we have never seen before. Saudara,
Karena karunia-Nya sangat berkaitan dengan krisis yang kita alami. Maka hanya di dalam dan melalui krisis, barulah kita dapat melihat dan menerima karunia-Nya. Since His gifts are intertwined with the crisis we experience, only in and through crisis can we see and receive God's gifts. Saudara, saya tidak akan dapat mengerti, apalagi menghargai karunia keselamatan Tuhan buat keluarga saya, bila saya tidak pernah mengalami krisis rohani yang pernah saya alami. I could not understand, much less appreciate, God's gift of salvation to my family if we had never experienced spiritual crisis experienced by our children. Jadi kita bisa simpulkan, krisis membuka hati kita dan membuka tangan kita untuk menerima karunia Tuhan. Crisis open our hearts and our hands to receive God's gifts. Mari kita berdoa. Dan saya akan minta supaya doa ini dipanjatkan bersama-sama oleh worship team tadi dengan menyanyikan lagu nomor 2, Tuhan memindahkan gunung. Terima kasih. Stephen, lagu yang kedua. Walau gunung tak berpindah. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah
terpusat di dada. Imanku berkata, Tuhanku, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berdiri, tetaplah percaya, tetap percaya. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, mari kita berdiri, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya, tetap percaya. Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalah masih ada, masalahku masih ada, tetap percaya, tetap percaya. Rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Iman yang aku pegang. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Amin. Silakan duduk kembali. Maaf. Kita akan menyanyikan satu pujian lagi ya. In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time, in Your time, in Your time, in Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring. Make each song I have to sing
time, in His time. In His time, He makes all things beautiful. He makes all things beautiful In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time. In Your time. In Your time. In Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring. Make it song I have to sing. Be to You a lovely thing in Your time. Tangan Tuhan sedang merendam. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kau tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Saya mengundang majelis Ibu Enge dan Sean untuk memberikan penjelasan mengenai pembelian pastori. Terima kasih. Unfortunately Sean nggak ada di sini, tapi dia udah prepare buat kita semua ya. Saya akan membacakan rencana ini dan the people who can understand Indonesia can able to read in the slideshow. Saya maaf. Kami mohon maaf karena belum ada English di sini ya. Tapi kalau ada question, please let us know. Saya atas nama Deacon ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai pengumuman yang ditulis di dalam buletin mengenai rencana pembelian rumah untuk pastore. Keputusan ini kami ambil sehubungan dengan rencana kami untuk mencari pendeta yang nantinya akan menggantikan pendeta Paul Gunadi yang memutuskan jika apabila beliau memutuskan untuk retire. Jadi rumah pastore ini akan kami beli akan digunakan sebagai tempat tinggal pendeta baru yang nantinya akan melayani di FIBC. Keputusan akhir tentunya ada dalam tangan jemaat. Karena itu
kami akan mengambil vote. Yang tadi kami serahkan ini semua ya, satu persatu. Vote ini akan diperhitungkan di minggu depan. Baiklah, kita berdoa dan menyerahkan seluruh rencana ini ke dalam tangan Tuhan. Apabila ada pertanyaan, jemaat dapat menghubungi para majelis. Dan jikalau ada yang membutuhkan ini, akan menanyakan pada majelis. Terima kasih. Terima kasih Cena. Kita akan memberikan persembahan. Marilah kita mempersiapkan persembahan kita kepada buat Tuhan. Saya mengundang mereka yang bertugas untuk maju ke depan. Vote-nya kalau sudah diisi bisa langsung masukin di kantong persembahan ya. Jadi sebelum dijalankan mari kita berikan kesempatan dulu untuk isi. Saya masih memberikan kesempatan untuk vote sebelum persembahan dijalankan. Oke, kalau udah siap, saya mohon Ceng untuk pimpin kita dalam doa. Mari kita dalam doa. Bapa, terima kasih jikalau kami dapat hadir di rumah-Mu yang kudus ini. Terima kasih untuk firman-Mu dan juga nyanyian-nyanyian yang kami berikan kepada Engkau ya Bapa. Bapa, ajar kami agar kami terus taat dan setia kepada Engkau. Apapun rencana Engkau kepada kami, baik itu baik ataupun yang buruk, tapi kami percaya Bapa, tiada yang buruk bagi Engkau, karena itu adalah rencana Engkau yang terbaik bagi kami semua. Bapa, kami juga menyerahkan rencana-rencana kami ke dalam tangan-Mu, biar kiranya rencana ini dapat berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Engkau. Bapa, pada saat ini kami juga memberikan sebagian berkat yang Kau berikan bagi kami, biar kiranya berkat-berkat ini dapat kami gunakan dari tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kami panjatkan doa ini. Amin. Amin. Saya mengundang pasukan dari Manado didatangkan khusus untuk memberkati kita dengan pujian Yesus Baik oleh grup Esa Genang. Ini artinya apa ini Esa? Esa itu satu saya tahu ya. Genang artinya apa? Hah? Kenangan? Satu kenangan? Oke, beri tepuk tangan dulu ya.
Walaupun hidup kita ini sering menyakitkan hati Tuhan, sering kita kurang percaya kepada Dia, tetapi Dia tetap mengasihi bahkan memberkati kita. Walaupun hidup kita penuh dengan dosa pelanggaran, tetapi Dia begitu memperdulikan kita, bahkan memberikan hidupnya untuk menebus kita supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa ya, pasukan Manado. Belum kalau lagi masak-masak, waduh pasti tambah seru. Special shout out buat Roy. Biasanya dia di luar sama anak-anak, sama anaknya sama istrinya. Sekarang nyanyi di dalam. Puji Tuhan. Saya mengundang Ibu, saat kita akan menyaksikan pengutusan tim misi ke Indonesia. Ibu Santa, Ibu Cynthia, dan Ibu Peggy. Selamat siang. Saya pertama-tama, saya atas nama tim misi, Ibu Santa hari ini tidak bisa datang, mungkin sakit ya. Ya, jadi kami berdua, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, tentunya dukungan doa dan terutama dukungan financial dari Ibu Bapak sekalian melalui gereja kami, sehingga kami dapat melaksanakan misi ini. Yeah, we want to thank all of you for your support and your prayers, your helps, so we can go toward this short term mission. Mission kita kali ini kita akan pergi ke Salatiga dan Sintang, Kalimantan. Our short term mission, we're gonna share the love of Christ. We don't know whether we can share the gospel, but we can share the love of Christ in Salatiga and Sintang, Kalimantan. So we still need your prayers. And even though you're not here for 2 or 3 weeks, but our fundraising team, they are gonna still do it. So we still need your support because we're gonna have a second shorter mission in July. And at that time we're going to Kyrgyzstan, and this time we have more people is interested to come, and that is Elsa with the kids, with Samuel, and also Sylvie, Sayuti with Micah and Matthew. So pray for us, and we still need your prayer and support.
Thank you very much, Pastor Paul. Bagaimana saudara perhatikan bahwa di gereja kita ini yang gagah perkasa di dapur adalah para laki-laki, sedangkan yang gagah perkasa di ladang misi adalah perempuan. As you all can see, those who are mighty in the kitchen are the men. And those who are mighty in the mission fields are the women. Kita akan berdoa buat mereka, saudara. We want to pray for them. Mari kita semua bangkit dan kita akan mau mengajukan tangan kita, memohonkan berkat Tuhan untuk mereka. Please raise your hands as we pray and bless them as they go in the name of the Lord Jesus Christ. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih Engkau memanggil ketiga saudari kami untuk masuk melayani-Mu selama beberapa minggu melayani di Indonesia. We thank you, Heavenly Father, for calling our three sisters to serve you in Indonesia for a few weeks. Kami berdoa buat mereka supaya Engkau yang telah memanggil, biar Engkau yang mengutus mereka dan memberkati pelayanan mereka. We pray, Heavenly Father, that as you have called them, may you now send them out and may you be with them and bless them. Biarlah kemanapun mereka pergi, Roh-Mu yang kudus sudah terlebih dahulu pergi mempersiapkan orang atau tempat di mana nanti mereka akan bertemu. And we pray, Father, wherever they go, may your Holy Spirit go first and prepare the place or the hearts of those whom they will minister. Dan biarlah Engkau lindungi mereka dari mara bahaya, dan bawalah mereka kembali ke rumah dengan selamat. And we pray, may you bless them with your protection and may you bring them back here again safely. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, in the name of Jesus we all pray. Amen. Terima kasih, silakan duduk. Marilah kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Sejak Ku Terima Yesus. Perubahan ajaib sungguh ku alami sejak ku terima Yesus. Hidupku disinari terang surgawi sejak ku terima Yesus.
kita menerima berkat Tuhan. Let us receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. May the grace of our Lord Jesus Christ. Biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa. May the unceasing love of God the Father. Dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon sabar Amin. Ibadah telah selesai, silakan duduk. Puji nama Tuhan. Izinkan saya membacakan beberapa pengumuman. I know this is a long service, but semuanya diberkati Tuhan. Amin. Amin. Oke, yang pertama tadi lembar pemungutan suara untuk pembelian rumah kediaman pendeta atau pastori sudah dibagikan. Tapi kalau ada yang belum terima tadi ya, setelah ibadah silakan cari majelis Cienge atau Sean atau Ibu Cynthia atau Peggy. Oh sorry, Ibu Bengki, maaf. Jadi bisa diisi ya, masukin ke kantong persembahan atau kasih ke majelis. Yang kedua, persekutuan wanita dan persekutuan pria diadakan hari Sabtu tanggal 18 April jam 10 pagi sampai jam 12 di gereja. Semua wanita dan pria diundang untuk hadir. Ada latihan paduan suara hari ini ya di Sanctuary jam 2. Terima kasih bagi saudara sekalian yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada hari ini, termasuk yang sudah ambil vokal group dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Saya menyambut mereka yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Apakah ada di sebelah kanan saya? Any newcomer? Oh, silakan, please berdiri, Bapak, Ibu. Namanya siapa Pak? Bapak Andi, Ibu Mandy, Ibu Ika. Thank you for coming. Dari Indonesia atau lagi jalan-jalan? Saudara sepupu saya yang dari kecil. Waduh. Thank you for coming. Apakah ada lagi di sini yang baru pertama kali hadir bersama kita? Tidak ada? Oke. Mari kita, selamat ulang tahun. Yang pertama hari ini Pastor Steve Campodonico. Yang kedua Denise Sudarto. Ketiga Om Joni Hartono. Dan keempat Ibu Yudit Yauri. Oke, mari kita berdoa ya. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-berkat yang Kau limpahkan kepada kami sepanjang ibadah ini. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui persembahan pujian oleh teman-teman kami. Terlebih melalui firman-Mu yang sangat menguatkan kami dan membuka mata kami untuk tetap setia dan berpegang kepadamu. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan persekutuan kami di meja makan. Kami bersyukur atas anak-anak-Mu yang melayani kami. Dan kami berdoa kiranya percakapan kami di meja makan ini semua mendatangkan kemuliaan nama-Mu. Kami juga bersyukur atas teman-teman baru yang bersama kami beribadah pada hari ini. Tuhan memberkati mereka selama mereka ada di Amerika. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.